Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Lia Murianto dengan NIM akhir 013 kelas 3A dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah pendidikan IPS SD 1 dengan rasa pengampu Bapak Zahir Rahman Hakim MPD. Video ini membahas isu aktual yang terjadi di dunia pendidikan, yaitu kasus mogok sekolah ratusan siswa SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Video ini ditinjau dari 4 perspektif: hukum, sosial budaya, moral, etika dan adab, serta profesionalisme kerja. Kasus mogok sekolah di SMAN 1 Cimarga berawal dari tindakan kepala sekolah yang menampar seorang siswa karena kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Dari sisi hukum, kedua pihak sebenarnya ini memiliki pelanggaran. Yang pertama, siswa yang merokok di sekolah telah melanggar aturan kawasan tanpa rokok berdasarkan pasal 437 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pelanggar kawasan tanpa rokok dapat dikenai pidana denda hingga 50 juta. Selain itu, Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 secara resmi menetapkan sekolah sebagai kawasan tanpa rokok. Artinya, siapapun baik guru maupun siswa itu dilarang merokok di lingkungan sekolah. Kemudian dalam pasal 434 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 juga disebutkan tentang usia minimal perokok dan tidak ada sekolah yang memperbolehkan siswa merokok. Jadi secara hukum, siswa tersebut jelas melanggar aturan. Namun di sisi lain, tindakan kepala sekolah juga tidak dibenarkan. Menurut pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib dilindungi dari tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis. Artinya, meskipun tujuannya untuk menegakkan disiplin, kekerasan fisik tetap melanggar hukum dan etika pendidikan. Kesimpulannya, dari sisi hukum, kedua pihak ini memiliki kesalahan dan penyelesaian itu harus dilakukan dengan cara edukatif dan mediasi, bukan kekerasan atau aksi mogok. Dari sisi sosial dan budaya, kasus ini mencerminkan adanya pergeseran nilai dalam dunia pendidikan. Di masa lalu, tindakan keras ini sering dianggap wajar sebagai bentuk kedisiplinan. Namun, pada budaya pendidikan modern ini tahun 2000-an, pendekatan itu mulai ditinggalkan dan diganti dengan dialog serta komunikasi dua arah. Mogoknya ratusan siswa juga menandakan adanya krisis komunikasi antara siswa dan pihak sekolah. Mereka merasa tidak punya ruang untuk menyampaikan pendapat hingga memilih protes massal. Ini menjadi pelajaran penting bahwa sekolah harus membangun budaya dialog dan keterbukaan, bukan cuma menuntut ketaatan. Selain itu, masyarakat sekitar juga memiliki peran besar, yaitu budaya disiplin, kesopanan, serta tanggung jawab itu perlu ditanamkan tidak hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat, agar nilai-nilai itu menjadi kebiasaan bersama. Secara moral, etika, dan adab, baik guru maupun siswa memiliki tanggung jawab untuk menjaga moral, etika, dan adab itu. Guru adalah teladan yang seharusnya menunjukkan kesabaran, empati, dan pengendalian diri, bukan meluapkan emosi di depan murid. Sebaliknya, siswa juga wajib menjaga sopan santun, meniti tata tertib, dan menghormati guru. Dalam konteks ini, perilaku merokok di sekolah jelas menunjukkan kurangnya kesadaran moral, etika, dan adab. Sedangkan tindakan kekerasan dari pendidik juga menunjukkan kurangnya kontrol etika profesi. Keduanya ini perlu introspeksi diri agar nilai-nilai moral dan karakter bisa kembali menjadi dasar dalam proses pendidikan. Secara perspektif profesionalisme kerja sebagai tenaga pendidik, guru, dan kepala sekolah terikat oleh kode etik guru Indonesia yang menuntut mereka untuk menghormati martabat peserta didik, menjaga rahasia pribadi peserta didik, menghindari kekerasan fisik dan verbal, mendidik dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Nah, tindakan emosional seperti penamparan jelas melanggar prinsip profesionalisme pendidik. Namun, siswa yang melakukan mogok sekolah juga menunjukkan kurangnya sikap profesional sebagai pelajar karena memilih emosi daripada berdialog. Solusi yang profesional seharusnya adalah mediasi dan pembinaan karakter, bukan saling menyalahkan. Dari kasus SMAN 1 Cimarga ini, kita belajar bahwa pendidikan gak hanya tentang aturan dan hukuman, tapi juga tentang bagaimana kita membangun karakter dan komunikasi serta rasa saling menghargai. Menegakkan disiplin boleh, tapi tetap harus dilakuin dengan cara yang manusiawi, etis, dan profesional. Nah, semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, baik guru, siswa, maupun masyarakat, untuk terus memperbaiki dunia pendidikan menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.